Jadi kita sudah pakai kalkulasi yang secara tepat. Kita mencetak uang itu jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pecahannya yang sesuai, dan beredarnya di mana saja gitu ya, dan uang yang segar. Halo Sobat Mako, jumpa kembali bersama saya tentunya Vivien Citra yang pastinya selalu menemani Sobat Mako semuanya di podcast kesayangan kita Mako Suara Cita. Hari ini saya akan ngobrol gitu ya dengan narasumber saya tentunya yang sangat luar biasa. Sudah hadir di sebelah saya yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang. Ada Bapak Samsun Hadi. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Citra. Terima kasih banyak sudah menerima kami rombongan langsung ke sini. Pak, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol. Ini banyak sekali orang membahas atau mendengar kata-kata ini bahkan gitu ya di berita, media sosial dan lain hal. Ada yang namanya inflasi. Tapi tidak banyak orang yang tahu sebenarnya inflasi ini apa sih gitu ya. Mungkin kalau akademisi paham betul tentang arti dari inflasi, tapi mungkin Sobat Mako yang ada di rumah, masyarakat umum kurang paham dengan inflasi sendiri itu apa sih Pak sebenarnya Pak Hadi? Ya, inflasi itu kenaikan harga beberapa barang yang tapi berlaku secara umum. Harga barang yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat yang rutin sebagai barang-barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Sehingga kalau harga barang itu naik dalam periode waktu tertentu, kita menyebutkan kenaikan harga atau istilahnya ada inflasi di dalamnya gitu ya. Jadi kalau misalnya sembako itu termasuk salah satu juga? Sembako itu salah satu. Jadi kebutuhan pokok itu salah satu barang yang diukur oleh instansi terkait sejauh mana kenaikan harga barang itu pada tingkat tertentu akan tercapai inflasinya mencapai berapa, itu akan diukur secara rutin. Terus biasanya setiap bulan diukur itu inflasi. Berarti ada by data ya Pak ya? Iya, survei, data, gejolak yang ada di pasar juga itu dilihat setiap periode. Pak, beberapa waktu yang lalu sampai detik ini kan kita juga masih merasakan yang harga minyak masih belum seperti semula ya, naik 2 kali lipat bahkan seperti itu. Apakah juga ini termasuk tergolong dalam, kan tadi kalau jenengan bilang dalam kurun waktu tertentu seperti itu baru dikatakan inflasi. Apakah ini juga termasuk salah satu inflasi juga? Iya, inflasi itu ada beberapa kategori ya. Ada inflasi karena kenaikan harga barang kebutuhan pokok secara umum. Ada inflasi kenaikan harga barang-barang karena kebijakan pemerintah. Yang tadi itu, yang pertama saya sebut tadi inflasi karena masalah demand dan supply. Terganggunya demand dan supply. Tapi ada inflasi juga karena kebijakan pemerintah. Seperti tadi disebut Mbak Citra adalah kenaikan bahan bakar. Bahan bakar ini salah satu faktor yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi, untuk transportasi ya, untuk aktivitas ekonomi, sehingga begitu harga bahan bakar naik, otomatis akan mendorong kenaikan transportasi, distribusi, logistik, sehingga akan berimplikasi kepada kenaikan barang-barang yang didistribusikan, khususnya bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat. Jadi karena kebijakan pemerintah terkait dengan bahan bakar. Nah, sebenarnya yang menjadi faktor gitu ya Pak, kalau tadi dibilangkan misalnya sembako naik, pasti tuh nanti BBM ikut naik, yang lainnya juga ikut naik. Yang akhirnya menyebabkan gitu ya, faktor penyebab terjadinya inflasi sendiri itu seperti apa sih Pak? Ada beberapa faktor ya. Tadi paling tidak ada 2. Ada cost push dari segi cost push inflation sama demand permintaan. Kalau cost push itu kebanyakan dari berapa biaya untuk memproduksi suatu bahan kebutuhan. Kalau memproduksinya itu tinggi, membutuhkan biaya tinggi karena sesuatu, itu akan naik. Seperti contoh sekarang ini, umpamanya dalam satu periode itu harga telur ayam naik. Karena apa? Ternyata makanan ayam itu naik. Jadi biaya untuk menghasilkan telur ayam itu naik, sehingga telurnya jadi naik. Itu dari cost. Cost juga bisa juga dari kondisi bencana ya, bencana seperti
bencana alam, terus kekeringan, kayak gempa dan segala macam, itu kan menyebabkan beberapa tanaman yang harusnya ada menjadi rusak atau tidak bisa dipanen, sehingga terganggulah suplainya, barangnya semakin langka, padahal masyarakat butuh, sehingga karena langka masyarakat butuh, harganya jadi naik. Itu terkait dengan cost push. Kalau demand pull, ini demand tarikan permintaan, karena permintaannya yang naik. Ini biasanya terjadi karena kayak hari besar keagamaan nasional. Ini aktivitas masyarakat kan tinggi kan ya, sehingga permintaan terhadap barang-barang itu cenderung tinggi, sehingga harga kan naik. Kayak Lebaran tuh biasanya kan harga-harga ayam, telur, daging itu naik karena lagi permintaan masyarakat untuk membuat makanan, masakan di hari Lebaran itu tinggi, sehingga harganya tinggi. Ada juga demand pull karena liburan ini, katakan liburan sekolah, wisata, itu kan tentu tiket transportasi, akomodasi cenderung naik, karena permintaannya karena naik. Ya, karena banyak orang minta, sehukum alam, hukum ekonomi itu ya harga akan naik. Jadi paling tidak tadi Mbak Citra ada dua sisi, ada karena faktor demand push sama cost push. Gitu ya. Pak, kalau tadi kan ini kan menurut ini ya, kayak terjadwal gitu ya. Seperti tadi jenengan bilang bahwasanya Lebaran itu biasanya mempengaruhi gitu ya kenaikan harga dan lain hal. Berarti apakah kita bisa memprediksi gitu ya sebenarnya inflasi itu sendiri? Oh, inflasi itu akan terjadi misalnya ketika Lebaran atau mungkin ketika libur sekolah. Apakah bisa diprediksi seperti itu? Bisa. Jadi setiap tahun itu kan seasonal itu terjadi. Musim-musim itu terjadi. Musim liburan, musim hari besar keagamaan, akhir tahun, siklus itu rutin terus terjadi. Kita bisa memperkirakan sesuai data-data yang lalu juga, trennya memang di hari-hari seperti itu akan ada permintaan yang naik, sehingga potensi akan terjadi harga barang naik dan inflasi. Sehingga kita antisipasi, khususnya kita di tim pengendali inflasi daerah itu, kita mengantisipasi supaya kenaikannya tidak terlalu tinggi dengan beberapa kegiatan, sinergi, kolaborasi BI dan TPID di daerah itu, bagaimana supaya harga-harga ini tidak mengalami kenaikan yang drastis. Itu kita lakukan. Ini yang menjadikan saya penasaran gitu ya Pak Hadi ya. Sebenarnya kalau peran BI sendiri gitu ya terhadap terjadinya inflasi di suatu daerah gitu kan, seperti apa sih Pak Hadi? Ya, BI itu kan bank sentral. Paling tidak BI ada tugas pokok sebagai otoritas di bidang moneter. Kita mengelola inflasi dari kebijakan moneter, dari jumlah uang beredar. Itu memang tugas utama Bank Indonesia, dan memang tugasnya Bank Indonesia terkait dengan bagaimana kebijakan moneter itu dibikin sedemikian rupa sehingga implikasi terhadap inflasi itu kecil. Ada juga kita kolaborasi, koordinasi dengan TPIP, tim pengendali inflasi pusat, dan juga tim pengendali inflasi daerah. Di daerah-daerah bagaimana kita koordinasi memastikan paling enggak ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, sama komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi ini perlu juga kita lakukan ya kepada masyarakat. Jadi peran BI tadi terkait dengan kebijakan moneter, dan bagaimana yang kedua kita sinergi dengan TPIP, TPID di daerah terkait dengan, kita menyebutnya biasanya 4K itu. Terkait dengan inflasi tadi, ketersediaan barang, kelancaran distribusi, kemudian keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif. Itu yang terus kita jaga dalam sinergi kita dengan di daerah. Kalau misalnya sudah terlanjur nih ya Pak, terjadinya inflasi di satu daerah gitu, apa sih sebenarnya dampak yang paling vital gitu ya ketika terjadinya inflasi itu sendiri? Inflasi itu kan kenaikan harga barang ya. Seharga-harga barang semakin mahal lah gitu ya. Tentunya ini implikasi paling tidak yang dirasakan adalah bagi masyarakat secara umum, khususnya masyarakat yang penghasilannya pas-pasan gitu lah. Karena dia semakin banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membeli satu barang kebutuhan pokok. Yang dulu duitnya bisa untuk tidak hanya kebutuhan pokok, bisa untuk pendidikan, untuk kesehatan. Karena harga-harga barang naik, sehingga dia fokusnya hampir
katakanlah mendekati 90% penghasilannya untuk membeli kebutuhan pokok. Sehingga dia tidak punya lagi dana untuk alokasi pendidikan dan kesehatan. Dan tentu ini terkait dengan kualitas SDM nanti kalau ini nggak bisa dijaga dengan baik. Jadi masyarakat yang semakin miskin akan semakin susah untuk bagaimana dia nanti ke depan menjaga kesinambungan pemenuhan kebutuhan pokok semakin susah. Gitu. Kalau di Kota Malang sendiri nih ya Pak, ngapunten ini, inflasi sendiri lebih tinggi di faktor yang mana Pak? Kita di Malang paling tidak itu bahan pokok ya, pangan pokok. Memang itu beberapa daerah seperti itu, inflasi beberapa bulan belakangan ini bahan pokok. Kemudian ada perawatan, ya mungkin di sana juga ada perawatan. Terus ketiga di sini jasa kalau nggak salah ya. Paling tidak 3 besar itu. Itu ya, sembako di itu Malang. ya Pak biasanya. Yang utama sembako, kebutuhan pokok itu yang cukup tinggi inflasi di Kota Malang. Dan mungkin tidak hanya di Kota Malang saja ya Pak, kalau sembako itu rata-rata hampir di setiap daerah ya Pak. Iya, karena itu. Betul, karena makanya terus pemerintah kan menjaga beras, daging, cabai rawit, cabai keriting, bawang, yang terkait dengan kebutuhan pokok ini memang terus kita jaga. Betul. Nah sejauh ini kalau dari Bank Indonesia sendiri di Kota Malang khususnya gitu ya Pak Samsul Hadi, bagaimana cara BI sendiri untuk melakukan pengendalian inflasi di daerah kita ini? Iya, kalau di daerah, kalau di pusat kita melakukan kebijakan moneter tadi ya. Kalau di daerah kita sinergi dan kolaborasi dengan di dalam forum TPID. Ada TPID di situ ada wali kota, ada sekda, ada dinas-dinas terkait, ya dinas-dinas terkait. Kita duduk bersama memahami dinamika inflasi di Kota Malang itu apa ya. Kita tahu Kota Malang ini kota konsumen. Betul. Karena kita nggak punya lahan, sehingga disupport oleh daerah-daerah sekitarnya. Kita juga kerjasama di Kota Malang ini termasuk dengan Perumda terkait. Perumda Tunas untuk memenuhi bagaimana kebutuhan Kota Malang ini tercukupin, khususnya kebutuhan pokok, memastikan barang tersedia. Nah, kita kolaborasi. Kemarin kita juga melakukan operasi pasar rutin gitu ya, pasar murah. Betul. Itu terus kita galakkan di beberapa titik secara tertentu supaya masyarakat paling nggak barang itu ada. Dengan barang ada, ekspektasi masyarakat itu aman, nyaman, tidak harga aman gitu ya. Nah, itu yang perlu kita jaga, kepercayaan masyarakat. Sehingga kolaborasi, koordinasi, sinergi kita dengan dinas-dinas terkait di Kota Malang ini alhamdulillah bagus. Dan terus kita jaga, syukur alhamdulillah inflasi kita termasuk rendah di beberapa bulan terakhir. Alhamdulillah, aman berarti Kota Malangnya. Kalau boleh tahu, Pak Samsul Hadi sendiri di sini sudah berapa lama Pak menjadi Kepala BI untuk perwakilan Malang? 15 bulan lah. 15 bulan, berarti ya cukup lumayan lah ya. Sudah bisa ini ya Pak, sudah kenal semuanya ya. Sebelumnya asli dari Malang? Saya asli Pasuruan. Oh Pasuruan, masih deket-deket, kita tetanggaan, jadi masalah makanan masih aman ya Pak? Aman. Masih cocok begitu ya. Oke, Pak, ini yang menarik menurut saya gitu ya. Ketika dikatakan kenaikan harga, baik itu sembako, BBM, jasa, dan lain hal yang akhirnya menyebabkan inflasi itu sendiri. Bukankah di satu sisi ada pihak yang diuntungkan misalnya? Ketika kenaikan harga beras, mungkin petani diuntungkan karena harga beras naik. Harga telur naik, berarti petani ayam diuntungkan karena peternak ayam diuntungkan karena naik. Apakah model hitungannya seperti itu atau tidak seperti itu, Pak? Ya, intinya kan kita di TPID itu namanya Tim Pengendali Inflasi Daerah. Jadi harga barang itu kita kendalikan. Kita kendalikan berarti menjaga dalam harga yang wajar ya bagi masyarakat yang butuh, dengan produsen yang menghasilkan, petani dengan masyarakat dengan harga yang wajar. Kalau nggak wajar ya nggak sehat bagi dua sisi. Bagi masyarakat kalau harganya terlalu tinggi pasti masyarakat semakin susah. Ya kan? Petani mungkin hanya sebagian petani yang menikmati, tapi kalau terlalu tinggi juga nanti sebenarnya masyarakat nggak ada yang konsumsi juga. Ya kan, terbatas masyarakat. Jadi petani kalau jangka panjang nggak sehat secara aktivitas ekonomi, kalau itu terjadi. Inflasi tinggi, tentu masyarakat secara umumnya akan terganggu.
petani mungkin menikmatin benar dengan harga tinggi, tapi sebentar. Habis itu kembali lagi siklus itu akan nggak baik akan terjadi. Makanya kita di tim TPID itu namanya tim pengendali inflasi, mengendalikan harga-harga yang dalam batas yang wajar, gitu ya. Karena inflasi juga dibutuhkan dalam ekonomi. Jadi kalau inflasi naik, itu menunjukkan ekonomi itu bergairah. Berarti ikut naik gitu ekonomi tumbuh, harga-harga permintaan masyarakat naik karena banyak masyarakat penghasilannya naik, kemudian banyak konsumsi sehingga harga naik. Tapi dalam batas wajar. Yang kita jaga adalah jangan sampai inflasi kenaikan harga ini dalam batas yang nggak wajar dalam jangka panjang sehingga menjadi beban masyarakat, beban ekonomi juga gitu. Itu yang perlu kita jaga. Mungkin kalau pemerintah atau Bank Indonesia sendiri kan bekerja sama dengan TPID, tim pengendali inflasi gitu. Tapi apakah ada hubungannya juga nggak sih Pak dengan kita pribadi gitu ya, dalam rangka misalnya mengelola keuangan pribadi gitu? Apakah ada kaitannya dengan yang kita lakukan ini untuk menghindari terjadinya inflasi itu sendiri gitu? Oh iya, sangat terkait. Kita kan, jadi ekonomi Indonesia itu kan digerakkan oleh konsumsi rumah tangga. Yang terbesar itu konsumsi rumah tangga. Di satu sisi ada konsumsi pemerintah, tapi yang paling besar ini konsumsi rumah tangga. Kalau rumah tangga kita kan kumpulan dari individu-individu rumah tangga. Rumah tangga kan ada individu-individu, ada keluarga-keluarga. Kalau kita setiap individu tidak menjaga cara kita mengeluarkan, cara kita belanja dengan baik, katakanlah perilaku yang nggak baik, katakanlah memborong barang, membeli barang yang nggak wajar, sehingga menyakitkan barang itu langka, katakanlah barang langka gitu, sehingga barang naik, masyarakat yang lain nggak kebagian, itu kan menjadikan nggak sehat bagi masyarakat. Sehingga individu sangat penting, bagaimana kita belanja dengan wajar, dengan bijak, ya, dengan sesuai kebutuhan. Jadi belanja sesuai kebutuhan, tidak menumpuk barang. Karena masih banyak orang lain yang butuh barang-barang yang kita. Jadi sebaiknya kita belanja secukupnya, masyarakat yang lain yang butuh itu juga bisa terpenuhi kebutuhannya. Jadi secara umum masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau semua masyarakat berperilaku begitu, itu kondisi itu akan baik. Oke. Jadi memang jangan boros lah, jangan membeli yang tidak penting seperti itu ya. Tapi kadang ya Pak Samson Hadi, orang itu kan kadang suka panik buying ya. Ketika dibilang, oh harga minyak besok langka, berburulah itu minyak, menimbun minyak dan lain hal, atau mungkin telur atau dan sebagainya gitu. Berarti ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya inflasi juga begitu. Iya, kita mengenalnya itu karena ekspektasi. Ekspektasi itu bisa terjadi karena informasi yang nggak pas, informasi kalau kita menyebutkan sekarang itu hoax, atau informasi yang sengaja dibikin seseorang yang ingin membuat tanda kutip ya yang bukan kerusuhan tapi kegambangan di masyarakat. Katakanlah kayak wah ini minyak langka gitu ya, minyak langka, ini di mana-mana susah, padahal kondisi realnya belum tentu terjadi, tapi masyarakat cenderung sudah menerima, apalagi di media sosial itu cepat sekali beredar. Langsung masyarakat menerima minyak susah sekarang. Ada di tetangga, ada itu diborong semua. Betul. Di sana ada, kita beli, katanya susah, nanti kita nggak. Lalu kalau perilaku terjadi, akhirnya kan harga semakin naik dan masyarakat barang tidak. Yang penting barang yang harusnya ada, karena perilaku masyarakat belanja tidak sesuai kebutuhan yang nggak normal, perilaku beli memborong, sehingga barang yang harusnya ada tidak ada, sehingga menjadi panik ini bagi semua masyarakat lainnya. Akhirnya benar barang tidak ada, harganya jadi naik segala macam. Ya itu ekspektasi itu ya memang dalam zaman digital itu emang ya kita harus hati-hati. Kebaikan kemarin ada berita LPG yang warna hijau langka di berita gitu ya. Wah, kita komunikasi di TPID. Benar nggak itu langka di mana-mana? Akhirnya TPD turun ke pasar-pasar. Ternyata, oh enggak, ini cuma masalah pengirimannya aja terlambat. Seperti itu. Tapi bukan langka. Tapi bahasa langka itu sudah jadi berita yang ditangkap. Oh itu langka. Akhirnya banyak orang beli, nyari-nyari yang ada dibeli, padahal dia agak butuh pada waktu itu. Betul. Gitu. Jadi memang hal-hal berita hoax seperti ini yang memang harus diperangi gitu ya Pak. Makanya salah satu kita di TPD kan
salah satu unsur tim 4K itu komunikasi efektif. Betul. Kita di tim TPID ini konsisten, terus mengedukasi masyarakat untuk memberikan komunikasi, ekspektasi supaya masyarakat itu terinformasi dengan pas, tepat bahwa barang itu tidak langka ada, cuma masalah kelambatan. Barang itu ada di mana-mana. Itu jadi masyarakat nggak usah cemas. Kalau masyarakat tenang, ya aman ya. Tapi kalau masyarakat ikut cemas juga belanja kemana, udah akhirnya harga benar terjadi. Benar-benar jadi naik ya. Jadi naik. Nah itulah berarti salah satu bisa dikatakan keputusan masyarakat ini bisa jadi mempengaruhi juga nggak sih Pak kalau seperti itu? Iya, makanya kita selalu mengedukasi masyarakat supaya belanja secara bijak, mengimbau masyarakat belanja secara bijak, belanja sesuai kebutuhannya, belanja tidak berlebihan, tidak perlu memborong barang-barang yang tidak perlu. Ya belanja sesuai kebutuhan aja. Betul. Kita juga harus tahu bahwa banyak masyarakat lain yang butuh juga gitu loh, sehingga kita harus proper dalam mengkonsumsi membeli barang secara pas ya. Gitu. Jadi sobat Mako yang ada di rumah harus bijak dalam berbelanja gitu ya, dan tentunya bijak dalam menerima informasi. Jangan panik duluan, karena nanti kalau misalnya kita panik duluan, otomatis seperti tadi beliau bicarakan gitu ya, bahwasanya nanti benar-benar naik, benar-benar langka, nanti kita sendiri yang susah gitu. Nah, Pak, mungkin ini yang terakhir yang akan saya tanyakan, apakah inflasi itu juga berpengaruh dengan angka pengangguran di daerah tertentu gitu, seperti kita di Kota Malang, apakah juga mempengaruhi gitu? Iya, kalau inflasi itu kalau secara teoritis kan ada namanya kurva Philip, itu hubungannya kalau inflasi tinggi, pengangguran itu juga akan naik gitu, kontradiksi gitu ya. Ya karena ya kalau inflasi tinggi kan harga barang tinggi kan gitu ya. Harga barang-barang tinggi, masyarakat tidak bisa membeli barang. Sehingga apa yang dihasilkan perusahaan, pabrik segala macam itu tidak laku, produksi akan turun kan gitu kan ya. Jadi implikasinya ada pasti, apalagi kalau pengangguran tinggi, inflasi tinggi, akan semakin banyak masyarakat yang tidak ada penghasilan gitu kan ya. Ini semakin gejala sosial juga bisa menjadi ancaman gitu loh. Kayak kalau inflasi tinggi, di sisi lain pengangguran juga akan tinggi, ya ini akan jadi gejala sosial di masyarakat. Ini bahaya, itu salah satu kita tugasnya menjaga harga-harga supaya tidak naik tinggi. Selalu hal yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi gejala sosial. Karena kebutuhan pokok masyarakat kalau nggak terpenuhi, gejala sosial akan bisa muncul. Betul, gitu. Setuju ya. Dan tentunya itu yang akhirnya bisa menyebabkan kenaikan pengangguran itu ya, angka pengangguran begitu. Pak, kenapa sih kan BI ini kan bisa apa ya istilahnya kan mencetak uang gitu kan ya, untuk menekan angka pengangguran? Kenapa kita tidak mencetak mungkin sebanyak-banyaknya gitu ya supaya angka inflasi itu bisa tertekan gitu? Apakah BI tidak punya kewenangan seperti itu gitu? Kita kan mencetak uang itu sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Jadi kita sudah pakai kalkulasi yang secara tepat. Kita mencetak uang itu jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pecahannya yang sesuai, dan beredarnya di mana saja gitu ya. Dan uang yang segar. Jadi kalau kita hanya mencetak saja, inflasi akan terjadi. Jadi jumlah duitnya banyak, betul, barangnya cuma sedikit, terbatas, sehingga kita membeli barang itu dengan jumlah uang yang banyak. Harga nilai uangnya akan turun. Kata kalau saya dulu beli beras 5 kilo, sekarang katakanlah 60.000 gitu ya. Tapi ada pendekatan, kita bikin cetak aja duit, akhirnya bisa naik, mungkin bisa 600.000. 5 kilo itu, karena berasnya tetap seperti itu jumlahnya, duitnya tetap banyak, sehingga nilai tukar, makanya tugas Bank Indonesia kan ada dua, menjaga nilai rupiah terhadap barang dan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Terhadap barang dan jasa kita terkait dengan inflasi. BI menjaga itu, salah satunya ya di samping kebijakan moneter tadi saya sampaikan, kebijakan moneter kita menjaga bagaimana uang yang beredar di masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang dilakukan Bank Indonesia. Nah, yang pas sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak yang tadi pertanyaan Mbak Cita, nggak mungkin kita mencetak uang dalam jumlah besar. Tapi akhirnya lari ke inflasi. Itu terjadi di beberapa negara, itu terjadi di krisis di beberapa negara itu dilakukan.
Sehingga harga barang yang tadi saya sebut, beras yang dulu cuma 60.000 per 5 kilo menjadi bisa 600.000. Duitnya pecahnya dulu 100.000, yang paling besar bisa aja pecahnya nanti menjadi 1 juta per lembar. Karena nilainya turun, nilai uangnya. Betul. Akhirnya terjawab sudah ya. Kalau Sobat Mako yang ada di rumah mungkin penasaran gitu. Kenapa sih BI tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya terus misalnya kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan seperti itu? Karena itu tadi mencegah terjadinya inflasi dan nilai tukar itu menjadi turun gitu ya, nilai uangnya seperti itu. Baik, Pak Samsun Hadi, terima kasih atas waktunya. Mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Mako yang ada di rumah terkait dengan inflasi? Monggo. Iya, terkait dengan inflasi ini menjadi concern kita. Kita tahu bahwa kondisi beberapa tahun ini hampir semua negara itu mengalami perang. Dulu kita 2 tahun lalu perang terhadap COVID, dan setahun terakhir ini semua negara di dunia perang terhadap inflasi. Jadi inflasi ini gejolak yang terjadi di hampir semua negara di dunia karena akibat gangguan supply chain atau logistik karena perang. Ada perang di negara sebelah sana ini, perang yang penghasil pangan dan energi terbesar di dunia. Karena ada perang sehingga suplai bahan baku dan bahan makanan dan energi itu terganggu, terjadilah inflasi di semua negara termasuk di Indonesia. Karena Indonesia juga mengimpor beberapa bahan kebutuhan pokok untuk kebutuhan dalam negeri. Karena nilai tukar juga terganggu, barang di luar juga jarang sehingga harganya mahal. Sekali lagi kita menghimbau kepada masyarakat secara umum bahwa inflasi ini memang nggak bisa kita hindarin, hampir semua negara menghadapi. Tapi koordinasi, sinergi, kolaborasi di antara kita di tim pengendali inflasi daerah, alhamdulillah berjalan baik. Kita menghimbau masyarakat sekali lagi berbelanja secara bijak, berbelanja sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, karena banyak masyarakat yang lain yang butuh kebutuhan pokok. Karena inflasi beberapa bulan terakhir ini terjadi karena kenaikan barang-barang kebutuhan pokok yang memang karena kondisi yang ada, baik itu karena bencana alam, musim hujan yang tinggi tahun lalu, ya, sehingga barang-barang yang hortikultura itu terganggu. Ke depan itu juga ada tantangan kita musim panas yang panjang. Ini tantangan kita juga, sehingga tanaman kemungkinan gagal panen tinggi. Waktu musim hujan tinggi, gagal panen tinggi, musim panas tinggi juga gagal panen. Sehingga suplai barang bisa terbatas. Kalau kita nggak belanja sesuai kebutuhan, barang akan susah terdistribusi dengan baik. Ya. Maka dari itu sekali lagi kita minta kepada masyarakat secara umum, mari kita belanja secara bijak, belanja sesuai kebutuhan, dan kita jangan mendengar berita-berita yang tidak pas. Kita dengar berita yang langsung dari sumber yang tepat mengenai kebutuhan, ketersediaan barang, dan juga harga-harga yang ada di pasar. Mungkin itu Mbak Citra. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Samsun Hadi atas waktunya, dan sehat selalu ya Bapak ya untuk memantau semuanya. Dan demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama dengan Pak Samsun Hadi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang. Dan tentunya seperti pesan beliau bahwasanya inflasi tidak bisa dihindari, tapi bagaimana kita bijak dalam berbelanja, dan tentunya inflasi bisa dikendalikan dalam mengelola keuangan pribadi. Saya Vivin Citra pamit undur diri, sampai jumpa.